Oke, shalom, selamat pagi, selamat datang di Root, Reaching Out Others Together. Oke, puji Tuhan, teman-teman semua, kita sudah kumpul nih pagi hari ini, dan saya nggak sendirian. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa, untuk menemani pagi yang indah ini, ya, menemani teman-teman semua di seluruh Indonesia. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bahas satu topik yang relevan dan luar biasa, yaitu cinta uang. Ya, saya yakin teman-teman juga penasaran, ya, apa yang akan kita bahas, ya, apa yang akan kita diskusikan pagi hari ini tentang cinta uang. Ya, makanya pantengin terus ya, teman-teman semua, ya, yang mungkin sambil kerja atau sambil belajar, ya, bisa dengerin juga ya, teman-teman semua. Oke, kita mulai saja pagi hari ini. Sini saya ditemani oleh abang kita, ada Bang Roy dan Bang Dedi. Shalom Bang, abang-abang. Shalom. Shalom. Nah, ada lagi yang cantik-cantik, ada Kak Sarah dan Kak Estu. Shalom, kakak-kakak. Shalom. Shalom. Sudah siap ya membahas topik yang luar biasa ini, cinta uang? Sudah siap ya, harus kakak siap semua? Ya. Tuhan. Nah, nanti yang mau menjawab duluan silahkan. Ya, kita memulai dari satu ayat yang pernah yang sama-sama kita ketahui tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang, gitu ya. Nah, sebenarnya menurut abang dan kakak, cinta uang ini tuh definisinya seperti apa? Soalnya kan ya, kita semua manusia butuh uang, kita perlu uang. Nah, makanya mungkin bisa dijelaskan definisi cinta uang itu seperti apa? Silakan. Mungkin dari Bang Dedi atau Kak Sarah? Boleh. Oke, saya coba mulai ya. Nah, gitu dong. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat akar segala kejahatan adalah cinta uang, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sepertinya itu bukan jadi sumber akar segala kejahatan ya, tapi bisa jadi mungkin salah satu dari sumber kejahatannya gitu. Mungkin nanti bisa dilihat terjemahan aslinya mungkin gitu. Jadi bukan cuma satu-satunya, tapi ada banyak sumber gitu. Ya kalau kita bilang cinta, berarti kita memberikan seluruhnya hidup kita pada apa yang kita cintai ya. Kalau kita bicara soal cinta, kan kita mengorbankan hidup untuk apa yang kita cintai, merelakan diri untuk apa yang kita cintai gitu. Jadi, nah karena di sini sumber apa yang dicintainya adalah uang, nah berarti kita memberikan seluruh hidup kita hanya untuk uang itu. Nah itu bisa jadi salah ya, karena kita merelakan segala sesuatu dan bisa juga nanti terjebak menghalalkan segala cara gitu. Akhirnya kalau misalnya kita lihat dari banyak kisah termasuk di firman Tuhan, akhirnya ada banyak orang-orang yang memburu uang ya dengan cara-cara yang menyimpang dari iman, dari kebenaran pada akhirnya gitu. Itu akhirnya menjadi sumber masalah, jadi akar dari kejahatan. Itu paling sedikit awal. Oke, mantap. Mungkin dari yang lain ada mau menanggapi juga? Ya, jadi kalau di topik ini ya, cinta akan uang, kan ini lagi hype banget ya. Sebenarnya siapa sih yang butuh uang? Bukan hanya kalangan tertentu gitu, hampir semua lapisan ya kita butuh uang gitu kan. Tapi firman Tuhan menasehatkan cinta akan uang gitu, akar dari segala kejahatan. Tadi Bang Dedi sempat singgung. Kalau dari pendapat aku gitu ya, pribadi, kenapa ini bisa jadi suatu hal yang salah? Karena poinnya gitu ya, yang aku mengerti bahwa itu bisa menyimpang dari iman kita kepada Kristus.
gitu. Firman Tuhan mencatat bahwa burung di udara Tuhan pelihara, kayak gitu ya. Ada juga kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi ketika orang mulai hidup untuk uang gitu ya, dan mulai mencintai uang ini gitu, pasti dia akan apa ya, sumber dayanya tuh akan besar terkuras ke sana gitu. Sehingga dia nggak bisa melihat yang lain yang sedang Tuhan sampaikan kepada dia seperti itu. Karena fokusnya sudah kepada uang tadi gitu. Sehingga akan timbullah apa ya, sikap serakah gitu ya, kemudian mulai mencintai diri sendiri dan apa, bisa jadi orang yang sangat terpengaruh dengan emosi seperti itu. Jadi ya itu bahayanya gitu ketika kita hidup untuk uang kayak gitu, seperti itu gitu. Jadi akan menguras banyak energi kita gitu dan menimbulkan keadaan yang buruk gitu kan. Kan nggak lucu kalau beberapa waktu ini gitu, kalau teman-teman ngikutin ada beberapa konten di media sosial gitu kan ya, ada saya lihat ya gitu kayak hashtagnya apa gitu tentang kerja atau uang, dia tunjukkan bahwa dia harus kerja sampai jam 3 pagi atau mantengin komputer sampai jam 5 pagi seperti itu gitu ya. Nah, dengan menuliskan bahwa perbedaan lahir di keluarga anak sultan dengan lahir harus kerja mati-matian untuk uang gitu kan, itu sudah menyiksa dirinya dalam berbagai pencobaan ya, kurang tidur gitu, nggak punya relasi yang lain gitu kalau misalnya harus sampai subuh gitu ya, karena dia membuatnya di konten itu demi uang kayak gitu ya, supaya bisa beli make up, supaya bisa liburan, supaya bisa jajan boba. Nah, hal-hal seperti itu dipertontonkan seakan-akan hidupnya itu ya untuk itu saja gitu, habis untuk itu saja. Nah, di sana mungkin bisa dikoreksi, bukan berarti fungsinya uang ini salah gitu ya. Ya, dengan uang pun kita bisa memberkati banyak orang misalnya. Kita bisa menolong orang seperti itu, dan ya dengan uang pun kita bisa beli makanan yang sehat gitu ya, untuk mengelola kehidupan kita. Jadi sebenarnya kalau pandangan saya di fungsinya gitu, dan bagaimana kita memandang uang ini gitu sih, Ja. Mungkin nanti lebih lengkapnya abang-abang yang di sebelah ini ya pasti lengkap banget. Jadi sebenarnya yang perlu kita sadari, uang itu bukan tujuan dari hidup, tapi uang itu adalah alat. Karena kalau dia bisa menjadi tujuan, kan banyak orang bilang kan ya, misalnya, atau kalau ada orang Batak ya, karena saya orang Batak, bilang hepeng sudah mengatur pertibion kan gitu. Uang segalanya yang mengatur isi dunia ini gitu. Jadi akhirnya itu kayak seolah-olah mengandung satu kebenaran, sehingga akhirnya orang hidup untuk uang. Itu bisa menjadi ilah ya, bisa menjadi ilah. Akhirnya uang itu menjadi ilah, dan ya tadi ya, akhirnya bisa menjauhkan kita daripada Tuhan gitu. Nah, banyak orang terjebak di sana. Padahal uang itu alat gitu kan, bukan menjadi tujuan, bukan menjadi tujuan gitu kira-kira. Ya, berarti uang tidak salah ya kalau kita ambil kesimpulannya. Ini berarti tergantung bagaimana sikap hati kita memandang uang. Nah, mungkin abang-abang kakak juga sering dengar tentang ya kalimat bicara tentang uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang gitu ya. Ini kan apa ya, sering kita dengar gitu. Nah, kalau tadi Kak Sarah, Bang Dery udah kasih pengantar ya tentang sikap kita terhadap uang. Nah, pandangan orang percaya ini sebenarnya harusnya seperti apa sih memandang uang gitu ya, supaya apa ya, ini jelas juga bagi teman-teman semua, orang-orang yang hari-hari ini bekerja ya, berjuang gitu ya untuk mendapatkan katanya sesuap nasi ya, uang gitu ya, agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, bagi orang percaya seperti apa seharusnya kita memandang uang gitu? Mungkin dari Bang Roy atau KS. Ya, silakan KS tuh. Atau Bang Roy dulu nih? Boleh loh. Enggak apa-apa KS tuh. Abang mau baik. Oke, makasih Bang.
Sebagai orang percaya, kalau kita mau bicara soal uang ya, sebenarnya melengkapi apa yang Bang Dedi dan Kak Sarah sampaikan. Kalau kita bicara soal cinta uang, Bang, kita itu jangan sampai uang ini malah menjadi berhala atas hidup kita gitu. Jangan sampai, memang sih benar ya, apa tadi, segala-galanya butuh uang. Ya, bukanlah segala-galanya. Segala-galanya butuh uang. Oh ya, uang bukan segala-galanya, tetapi memang segala-galanya butuh uang. Betul, memang kita perlu uang untuk membeli sesuatu, untuk bertahan hidup, gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, jangan sampai kita diperalat jangan sampai kita menjadi hamba uang gitu ya. Jangan sampai kita malah mencintai uangnya, karena ya uang itu hanya alat transaksi aja gitu. Dan sebenarnya bisa kita sebagai seorang yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu nggak akan membuat anak-anaknya meminta-minta gitu ya. Tuhan itu pasti akan mencukupkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan sama anak-anaknya, termasuk secara finansial, karena kita bicara soal keuangan ya. Secara finansial memang saya yakin, saya percaya bahwa setiap orang yang setiap pengikut Kristus, setiap anak-anak Allah itu pasti nggak akan pernah meminta-minta, nggak akan meminta-minta, karena Tuhan memelihara kita. Itu burung pipit aja dipelihara Tuhan, apalagi kita gitu ya. Cuman yang memang kita perlu sama-sama ngerti ya, setiap anak-anak Allah gitu ya, kita nggak perlu berlebihan dalam menggunakan uang gitu. Kita perlu segala sesuatu disertai rasa cukup. Jadi jangan sampai kita malah jadi seolah-olah kok kayaknya kok kayaknya uang ini adalah segala-galanya. Seperti tadi saya bilang bahwa jangan sampai uang ini menjadi berhala atas hidup kita. Karena ya itu artinya kita sedang menduakan Tuhan ya. Karena jangan ada Allah lain di hadapanku gitu, kata firman Tuhan. Ya salah satu yang bisa jadi Tuhan atas hidup kita adalah uang ini gitu. Seperti yang Bang Raja sampaikan tadi, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika kita mulai mencintai uang itu, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang, bahkan melakukan hal-hal yang nggak benar, bisa sampai mungkin membunuh orang, mungkin bisa sampai bisa sampai mengorbankan keluarganya sendiri hanya demi mengejar title di satu perusahaan supaya gaji semakin besar. Tapi kan pada akhirnya ya kita tahu sama-sama bahwa itu nggak bisa membeli tidak bisa memenuhi kekosongan hati kita gitu ya. Uang itu ketika kita mendapatkan kepuasan akan saya dapat uang banyak gitu, memang kita puas, tapi kan kepuasan itu kan nggak kekal ya, kepuasan itu hanya sementara gitu ya. Dan kita perlu sama-sama ngerti ya sebagai orang percaya bahwa ya harusnya kita cinta Tuhan bukan cinta uang gitu sih. Silakan Bang Roy, boleh? Dan mungkin rata-rata kenapa orang jadi cinta uang, karena mungkin kebanyakan orang itu nggak ini kali ya, dia tuh nggak punya rasa cukup mungkin ya, nggak tahu arti puas dalam berkehidupan, mungkin itu jadi salah satu sumber kenapa akhirnya orang kejar uang sampai sedemikian rupa. Karena di Alkitab kan mengajarkan ya supaya kita itu cukup gitu. Jadi kalau kayak di ayat yang tadi, di ayat sebelumnya kan dibilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah mungkin itu yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya kita bisa, kalaupun kita punya uang, tapi kita bisa gunakan dengan tepat, dengan baik, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita mungkin ya. Karena kalau kita based to keinginan diri sendiri, nggak akan pernah puas kan gitu, nggak akan pernah puas itu sih.
Jadi itu mungkin salah satu penyebab akhirnya orang jadi cinta uang. Mungkin kita bisa diskusi penyebab orang bisa dicinta uang itu apa. Kan gitu. Gitu. Mungkin nanti kita bisa obrolin. Ya, berarti kita kembali lagi bahwa ya konsep kecukupan itu penting ya untuk sama-sama kita miliki dan kita pahami. Gitu. Jadi memang untuk orang-orang percaya, ya kita sudah dengar tadi ya teman-teman semua bahwa jangan menjadikan uang berhala, jangan menjadikan uang sebagai tujuan, ya, dan kita harus punya konsep kecukupan dalam memandang uang. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain ya tentang uang tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang uang kan, ya sekali lagi semua orang butuh uang, ya. Bahkan orang menjadi kaya ya karena punya banyak uang gitu loh. Nah, kembali lagi di ayat yang tadi kita sudah dengar bahwa akar segala kejahatan cinta uang, dan oleh karena memburu uang lah kita bisa menyimpang dari iman kita. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Maksudnya memang apa cara kerja uang sehingga bisa membuat orang bisa menyimpang dari iman? Bahkan Alkitab menjelaskan ya orang-orang kaya itu sulit kan masuk dalam kerajaan surga katanya. Orang yang menimbun uangnya, orang yang memiliki harta benda, memiliki banyak uang, sulit. Nah, itu kenapa? Maksudnya cara kerja uang ini seperti apa? Abang kakak sampai bisa membuat orang bisa menyimpang dari iman. Silakan. Karena tadi nyinggung kaya, kita mungkin perlu berpikir definisi kaya itu apa sih? Kaya itu apa sih? Apakah banyak uang itu kaya? Nah, ini kita perlu pikirkan mungkin. Apakah ketika kalau umum mungkin kan bilang banyak uang kaya. Apakah betul banyak uang itu bisa disebut kaya? Gitu. Definisi banyak uang itu dia punya uang berapa? Nah, itu juga kan jadi akhirnya memicu pertanyaan berikutnya kan. Uang banyak itu tuh segimana gitu. Misalnya kayak aku di ATM-ku ada 5 juta aja, wah itu menurut saya banyak kan gitu. Menurut saya banyak. Nah, mungkin yang lain juga punya definisi lain. Banyak menurut dia mungkin beda gitu. Hanya kayanya apa? Nah, makanya menarik tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan di 1 Timotius 6, disertai rasa cukup gitu. Gitu sih. Ini kayak supaya kita makin banyak merenung nih. Gitu kan. Silakan yang lain mungkin mau menanggapi. Bang Roy belum ngomong. Lu udah pengen ngomong kayaknya. Aku jadi menung soalnya dibikin Bang Deddy nih. Coba. Kalau sebenarnya kita tuh ngerti sebenarnya tentang uang ini. Karena kan kata yang dipakai itu cinta uang ya. Jadi rekan-rekan semua pendengar juga, adik-adik yang mendengar juga ya bisa meneliti itu cinta akan uang. Jadi bukan uang sumber segala kejahatan, tapi cinta akan uang. Itu yang sering miss. Nah, cinta itu kan kalau kalian lihat nanti dari bahasa Yunaninya itu dia pakai phileo. Cinta akan uang. Dan itulah yang membuat kejahatan itu bisa timbul. Nah, gini nih, ini konsep nih. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita mengabdikan hidup kita kepada sesuatu itu. Itu konsep loh. Kalau saya mencintai keluarga saya akan menghabiskan fokus saya kepada keluarga saya akan berkorban bagi keluarga saya akan memberi bagi keluarga saya kerja keras untuk keluarga saya. Pokoknya semua untuk keluarga saya. Jadi yang objek yang saya cintai itu menjadi tujuan hidup saya, menjadi energi saya, menjadi sesuatu yang membentuk hidup saya, keluargaku misalnya. Kalau saya cinta kepada
bangsa ini, misalnya gitu, para pahlawan mencintai bangsa ini, maka para pahlawan tidak segan-segan memberikan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini, melawan para penjajah. Segala-galanya mereka akan berikan. Nah, coba kita bawa sekarang cinta ini, kalau objek yang dicintai itu adalah uang. Kita nggak bahas misalnya tentang cinta akan Tuhan. Kita udah ngerti kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Kan begitu ya. Nah, implikasinya kalau kita cinta kepada uang. Nah, ini yang apa ya? Yang harus kita pikirkan, renungkan. Karena kalau cinta kita kepada uang, maka kita akan mengorbankan segala-galanya kepada uang itu. Ya, jadi kita akan tunduk kepada uang itu. Makanya cinta akan uang akan membuat orang menjadi hamba uang. Sesederhana itu. Cinta akan uang membuat orang menjadi hamba uang. Kalau kita cinta kepada Tuhan, pasti kita akan menjadi hamba Tuhan. Kalau saya cinta kepada sesama saya manusia, saya akan menjadi pelayan mereka semua. Saya akan menolong, saya akan membantu. Kalau kita cinta kepada uang, kita akan menjadi hamba uang. Nah, tadi pertanyaan si Raja kan begini. Kenapa ya kekayaan ini menjadi momok gitu? Kira-kira gitu kan ya, sering jadi penghalang juga. Bedanya adalah begini. Ya, bayangkan saja kita punya kekayaan. Oke lah, mungkin Bang Deddy tadi mendefinisikan kekayaan itu bagi dia 5 juta saja sudah besar. Oke. Nah, kita coba bawa ke definisi umum aja lah. Kekayaan itu ya kalau orang banyak kaya. Uang, Bang. Maksudku tadi bukan kekayaan. Banyak uang menurutku segini udah banyak. Nah, sekarang kita bicara kekayaan. Artinya apa? Memang kehidupan yang sangat kaya. Maksudnya ya penuh dengan punya banyak materi begitu, dan dia bergelimang harta. Itulah kaya, bergelimang harta. Nah, coba bayangkan, dengan keadaan bergelimang harta, artinya kan ada banyak sekali kenikmatan hidup yang bisa dinikmati. Ada banyak sekali sisi hedonistik kita itu bisa diberi makan. Nah, bayangkan, itu sangat bisa dan paling sering menggeser hati dari yang cinta kepada keluarga mungkin, atau cinta kepada pengabdiannya kepada negara mungkin, kalau dia seorang abdi negara, atau dia cinta kepada Tuhan, berubah menjadi cinta kepada hartanya itu. Orang muda yang dipanggil Yesus menjadi muridnya itu gagal di mana? Karena sedih hatinya sebab banyak hartanya. Pas Yesus suruh jual harta itu. Karena banyak hartanya, dia sudah terpaut ke sana hatinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Gitu. Saya off dulu bentar nih ya, ada suara lewat. Enggak terlalu kedengaran kok. Ya, aku setuju ya sama yang disampaikan Bang Roy tadi gitu, bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu ada gitu kan. Jadi ya hari-hari ini gitu, cinta akan uang itu membuat orang bahkan mengejar, mengabdikan hidupnya untuk uang, sampai ada yang ya ini terang-terangan gitu, bahwa dia meninggalkan jati dirinya yang sebenarnya gitu, dan itu sering dipertontonkan di media sosial gitu untuk uang, dengan sorry to say gitu ya, hashtag yang lagi hype sekarang, sugar daddy, mami ya begitulah gitu. Dan itu menggelisahkan sebenarnya. Banyak orang-orang muda demi mencapai tujuan gitu, kadang nggak punya standar kepuasan. Misalnya handphone nih, hari ini tipe apa gitu ya, terus 2 bulan lagi mau tipe apa, 2 bulan lagi tipe apa, sehingga ada yang bahkan terjerat dalam hutang gitu kan, demi untuk mendapatkan gadget yang terbaru gitu. Ya dia hidup akhirnya untuk memenuhi kepuasan demi kepuasan. Nah, ini jerat ya. Ini termasuk jerat yang bahaya sekali, bisa membinasakan seseorang gitu. Nah, menyedihkan gitu hidup. Misalnya nih seorang ya, kita kan lingkungan anak-anak muda ya gitu. Dia masih studi gitu ya. Akhirnya karena dia harus mengikuti standar yang
apa kata orang tentang tentang keren misalnya gadget atau sesuatu yang melekat di dalam tubuhnya gitu ya, itu dia rela berhutang, jadi studinya berantakan seperti itu, nggak bisa fokus di pekerjaan dengan baik karena udah terjerat tadi gitu, rasa hasrat mencintai uang ini udah berlebih-lebihan gitu. Nah itu bahaya sekali sih, itu benar-benar akan menjadi jerat yang membinasakan gitu. Boro-boro dia bisa mikirin hal yang lain gitu karena sudah terbiasa nih dengan lingkungan yang dia butuh uang seperti jawaban dari semuanya gitu sih kalau boleh nambahin. Mungkin menarik kalau kita obrolin soal kenapa orang cinta akan uang. Kan pasti ada penyebabnya. Itu Ya. penyebab dia Jadi, cinta akan uang itu apa gitu. nah ini nih yang harus dicermati semua ya anak-anak muda lah ya, mungkin yang paling banyak melihat podcast ini atau kita semua lah ya. Jadi kenapa uang? Sejak zaman dulu, kenapa uang ini adalah jerat yang termasuk jerat utama lah ya gitu, terhadap kehidupan orang. Karena ini dua ya, uang itu identik dengan kekuasaan dan kenikmatan. Udah itu aja. Tapi itulah yang dicari orang, kekuasaan dan kenikmatan. Kalau kau punya uang, kau bisa beli kekuasaan, kau bisa berkuasa karena ada uangmu. Kalau kau punya uang, kau bisa beli apa saja yang kau butuhkan untuk kenikmatan bagi dirimu sendiri. Jadi kenikmatan dan kuasa itulah yang membuat uang ini menjadi berbinar-binar di mata orang gitu. Ya, semua manusia mencari itu kan ya. Makanya dikatakanlah akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Karena orang mengejar kekuasaan, karena orang mengejar kenikmatan lah, terjadilah banyak rupa-rupa kejahatan. Semua karena melakukan itu. Jadi anak-anak Tuhan harus ekstra hati-hati dengan kondisi hatimu. Ya, kaya bagi saya ya. Bagi saya itu kaya, miskin itu bukan kondisi dompet, atau kelimpahan itu bukan kondisi dompet atau rekening. Kelimpahan itu kondisi hati. Kau bisa punya uang tapi tak miskin sebenarnya. Kenapa? Ya karena kalau bicara kelimpahan itu ya, limpah itu artinya kan sesuatu yang keluar, sesuatu yang pada akhirnya, misalnya kalau gelas diisi penuh sampai limpah, ada yang keluar juga daripadanya, tidak cukup dia sendiri yang menampung. Jadi kalau kita kaya secara materi, tapi kita tidak sanggup untuk memberi misalnya, menabur, memberkati orang, maka itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi hati kita itu miskin. Sangat-sangat miskin karena kita tidak sanggup untuk memberi pada orang. Nah kalau kita mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, atau mengejar mendefinisikan kesuksesan kita cenderung kepada materi, harta. Kalau kita ikut bisnis lah, atau menjadi orang yang berkarir lah, atau apalah ya, yang menjadi patron kita itu adalah orang-orang yang sudah sukses secara harta, udah jalan-jalan naik kapal pesiar, udah terbang ke sana ke sini naik jet pribadi, udah punya sana sini, punya aset dan segala rupa. Kalau itu yang kita kejar, nah kita akan sukar punya hati yang berlimpah sebenarnya. Harta bisa kau kejar mungkin, tapi hatimu tetap aja miskin. Ya, jadi mari bangun tuh hati yang berlimpah, hati yang penuh kelimpahan. Jadi jangan karena cinta uang lah maka uang itu jadi tujuan hidup kita. Anak-anak muda harus dengar ini. Kalau tujuan hidupmu uang, ya hati kita akan bergeser. Kalau tujuan hidup kita uang, maka uang juga yang mengatur hidup kita. Kalau tujuan hidup kita uang, maka nilai hidupmu juga nggak menentu. Ya kayak nilai mata uang, kadang dia naik, kadang dia turun. Jadi kamu nggak akan stabil juga gitu. Terus karena cinta akan uang juga, orang buta akan kebenaran. Pasti dia berani melakukan, tadi udah diceritakannya sama siapa ya, Sarah tuh itu gitu. Dia berani melakukan apa saja demi mendapatkan uang tanpa memikirkan resiko gitu. Resiko yang akan diterima bisa bikin orang jadi egois gitu. Jadi
dia hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi hati nuraninya dibungkam, terus tidak lagi bisa dengar suara Tuhan sebagai teguran dalam hati. Bisa loh. Yang dulunya kita punya hati tulus bisa jadi nggak tulus karena uang. Contoh begini ya, kalau saya menganggap orang itu sebagai apa ya, misalnya ya, prospek bisnis misalnya, let's say, saya cenderung tidak bisa tulus gitu nanti untuk melihat teman saya ini. Saya akan campur adukkan segala hal gitu. Nah, itu perlu kita renungkan ya dalam semua yang kita kerjakan. Uang dan kekuasaan ya, Bang, ya. Kayak lagu ya. Harta dan tahta. Kenikmatan ya, kenikmatan dan kekuasaan. Itu tuh yang identik, uang itu identik dengan kekuasaan dan kenikmatan. Saya mau ada satu cerita gitu. Ini orangnya beneran langsung cerita gitu sama saya gitu ya. Dan satu hari dia seorang wanita yang berkarir lumayan dari sisi gaji dan pendapatan. Jadi ada masa di mana dia belanja gitu ya, sebanyak-banyak yang dia mau gitu. Pada saat itu memang tadi Bang Roy sempat singgung ya, kaya itu bukan kondisi rekening atau dompet, tapi kelimpahan yang ada di hati kita. Nah, karena memang hidup rekan ini saat itu kosong gitu ya, dia coba dengan pelarian belanja gitu ya, barang-barang yang mahal, branded gitu, dan balik ke kosan. Pada waktu pulang ke kosan, dia merasa sedih sekali gitu. Biasanya kan kalau cewek, saya pribadi gitu, kalau misalnya ada berkat yang lebih gitu ya, udah punya kebutuhan tas gitu yang beli baru, kayaknya happy banget ya, kayak wah udah punya tas baru gitu ya, adalah rasa ucapan syukur, happy. Nih dia bisa beli 3-4 tas, beli sepatu, baju, alat makeup dan yang lain, tapi dia kosong gitu, dan dia ngeliat dinding itu gelap dan dia tersungkur nangis gitu, ngerasa bahwa hidupnya benar-benar kosong. Jadi dari cerita itu terbukti bahwa ternyata uang tuh nggak bisa ngebawa orang di dalam suatu standar kepuasan yang sesungguhnya gitu kan ya. Jadi itu benar banget gitu, dan hidupnya kosong, gerah, dan ya akhirnya ya seperti itu aja gitu. Jadi memang hanya di dalam Yesus lah ada sukacita yang melimpah gitu. Super sekali. Itu nanti teman-teman, ini kita udah mau habis belum ya? Atau part 2 dulu? Bisa nih, sebenarnya. Oh, boleh, siap. Oke, teman-teman semua, luar biasa. Thank you Kak Sarah untuk ceritanya juga. Tadi kita sudah dengar ya banyak pandangan dari abang dan kakak tentang cinta uang, dan tadi juga Bang Roy sudah kupas tuntas ciri-ciri orang yang sudah kena penyakit cinta uang gitu ya, apa akibatnya dan apa yang terjadi saat kita mulai terjerumus gitu ya ke dalam cinta uang. Nah, nanti di part yang kedua kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana supaya kita bisa keluar dari keterpurukan kita yang mungkin ada di antara kita yang sudah masuk ke dalam penyakit cinta uang, dan bagaimana supaya kita bisa mengelola uang kita. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ini ya, bahwa cinta uang itu gak baik, gak benar. Nah, lalu langkah selanjutnya seperti apa? Nah, mungkin kita akan bahas nanti di part yang kedua. Mungkin sekarang kita istirahat dulu, kita lanjut setelah istirahat berikut ini. Oke, teman-teman semua. Oke. Shalom.